Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caridi, panggilan saya Didi. Kami sebagai formulator dari EcoSqua. Nah, pada siang hari ini izinkan saya untuk sedikit menjelaskan apa itu EcoSqua. EcoSqua adalah minyak ikan hati ikan hiu, Bapak Ibu. Jadi minyak ikan EcoSqua ini berasal dari minyak ikan hati hiu, jenisnya Centroporus squamosus, yang hidup di kedalaman lebih dari 1000 meter. Yang tentunya miskin oksigen, miskin cahaya, tetapi keajaiban alam, dia bisa hidup, Bapak Ibu. Karena apa? Hati ini ternyata ketika bercampur air, dan kalau kita di manusia itu bercampur darah, itu bisa menghasilkan oksigen. Dan kita melakukan penelitian ini dari 2009, Bapak Ibu. Oke, nah ini. Jadi pada siang ini kita akan membahas 5 bahasan. Yang pertama itu kandungan EcoSqua. Kemudian yang kedua spesifikasi squalen. Yang ketiga fungsi squalen. Keempat itu mengapa EcoSqua dibutuhkan. Dan yang terakhir itu nanti bagaimana EcoSqua itu bekerja. Ya, Bapak Ibu. Yang pertama, apa itu EcoSqua? EcoSqua adalah kapsul minyak ikan hiu botol Centroporus squamosus yang hidup pada kedalaman lebih dari 1000 meter. Nah, ini ikannya, Bu. Jadi kalau Bapak Ibu mengenal mungkin kalau yang namanya minyak ikan itu dilindungi. Enggak, ini beda. Jadi jenis kita adalah jenis yang tidak dilindungi. Karena proses di BPOM sendiri itu kan kita harus bisa menyajikan data berkaitan dengan perlindungan untuk ikan hiunya. Ini kandungan dari EcoSqua. Yang pertama, kenapa EcoSqua itu bagus? Yang pertama, dia mengandung squalen. Yang kedua, ada vitamin A. Yang ketiga, ada omega 3. Berkaitan dengan squalen, mungkin bahan ini yang Bapak Ibu belum terlalu paham ya. Kalau vitamin A, omega 3 sudah terlalu familiar. Nah, ini squalen. Squalen adalah zat organik berupa cairan berbau khas, berwarna kekuningan atau putih, menyerupai minyak, akan tapi bukan jenis minyak, Bu. Dia tidak mengandung asam lemak. Nah, ini squalen memiliki rumus kimia C30H50 yang jika ditambahkan dengan 6H2O dalam darah akan menghasilkan C30H62 atau squalan namanya, dan oksigen. Nah, ini pasokan oksigen O2 yang besar inilah yang mampu meningkatkan stamina tubuh yang sangat tinggi. Kemudian, nah ini Bu, ternyata di manusia, tumbuhan dan makanan itu ada squalennya, Bapak Ibu. Jadi mitra-mitra PTBS nanti bisa menjelaskan ke masyarakat bahwa kita manusia itu di lemah bawah kulit kita itu ada 0,3 mg per 1 gram. Yang kedua di lemak perut, ketiga di kulit, kelenjar pankreas, hati, dan kantong empedu. Jadi pada dasarnya ketika kita minum squalen dari minyak ikan hiu itu sama seperti oli di dalam mesin. Jadi kita menambahkan senyawa yang sama yang berada di tubuh kita. Di tumbuhan juga ada, mungkin Bapak Ibu pernah mengonsumsi minyak zaitun ya. Di situ ada 6,8 mg per 1 gramnya. Buah avokat 0,044, buah terong 0,02 di datanya. Kemudian di makanan itu ada di daging ayam, keju parmesan, daging ikan tuna. Nah, ini kenapa squalen itu bagus? Nah, ini yang saya tadi sampaikan bahwa jenis hiu dan pari yang dilindungi. Ini kita data dari appendicitis, dari SPPR Serang. Kita nggak ada masuk, nggak dalam itu. Nah, ini fungsi squalen. Squalen sebagai penguat dan penambah gairah hidup. Jadi pada dasarnya bahan yang tadi yang kita sampaikan di awal berkaitan dengan masalah hormonal ya, bahwa manusia itu ternyata ada squalennya. Dan ketika kita mengkonsumsi minyak ikan hiu, pada dasarnya sama dengan kita itu menambah bahan baku ke dalam tubuh kita itu. Jadi menggantikan. Karena kenapa? Ketika kita muda, kulit kita terasa kencang, kemudian organ-organ yang lain juga. Karena di situ ada squalen. Dan bertambahnya usia, squalen itu semakin lama semakin berkurang. Dan inilah keajaiban alam. Kalau di darat itu ada yang namanya zaitun, yang dia juga mengandung squalen, dia bisa melembabkan kulit, kemudian bisa ke organ jantung karena sifatnya juga adaptogen. Nah, kalau di ikan hiu ini ada kandungan squalennya juga.
Selain tadi yang kita sebutkan di awal, ada squalen, vitamin A, dan omega 3. Squalen adalah salah satu bahan baku dalam pembuatan kolesterol dan steroid. Kolesterol adalah bahan organik yang penting ditemukan dalam jaringan lemak, sel membran, susunan saraf, darah, kolesterol, dan juga diproses menjadi hormon. Nah ini, squalene itu sangat baik buat usia-usia lansia ya, karena dapat memperbaiki dan meningkatkan fungsi kelenjar kelamin dan pituitari yang terkenal sebagai pangkal reaksi sumber gairah. Jadi kalau yang sudah usia manula ya, yang sudah sepuh, biasanya gairahnya itu kan berkurang karena ada kondisi hormonal yang berkurang. Nah ini salah satunya squalene sebagai solusi. Kemudian, nah ini, kalau Bapak Ibu sering letih, lesu, pegelinu, bisa menggunakan ini, menggunakan squalene sebagai penyembuh ya Bu. Jadi tidak hanya tolak angin atau apa ini, karena apa? Rasa letih, lesu, dan pegelinu adalah pengendapan asam laktat dalam otot, karena terjadi pembakaran yang tidak sempurna. Nah ini, squalene dapat juga mencegah kanker Bapak Ibu. Dokter Noguchi dari Jepang itu mengatakan penyebab segala macam penyakit adalah akibat kekurangan oksigen. Dokter Yokota berpendapat substansi penyebab kanker adalah segala macam bahan yang menghabiskan atau merampas oksigen. Nah ini cara penggunaannya, berperan sebagai pensuplai oksigen, memperlancar serta mempertinggi metabolisme. Dengan demikian, jaringan kanker yang miskin akan oksigen dan asam itu dapat dinetralisir oleh squalene. Squalene itu salah satu yang paling utama adalah dia berfungsi sebagai adaptogen, Bapak Ibu. Dalam dunia kedokteran saat ini telah dicetus gagasan teori atau konsep baru yang disebut dengan adaptogen, yaitu zat atau bahan yang tidak bersifat racun, tidak mempunyai efek samping, fungsinya tidak terbatas pada satu organ tertentu saja, berfungsi sebagai penormal atau penetralisir, yang kelima bersifat sebagai clearing agent. Nah ini, mengapa EcoSquat dibutuhkan? Satu, sebagai imun sistem. Kedua, itu oksigen booster. Yang ketiga, radiation protection. Yang keempat, sebagai regenerasi of body. Apa itu? Yang pertama, nah ini, imun sistem. Bahwa EcoSquat itu 1000 kali lebih banyak AKG-nya itu dari air susu ibu, Bapak Ibu. Jadi ketika kita dulu lahir itu kan ada ASI pertama ya, Bapak Ibu, yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh seorang bayi. Nah ini di squalene ini kandungannya ternyata setelah diteliti itu 1000 kali lebih banyak daripada air susu ibu. Yang kedua, mengaktifkan sel-sel di tulang, kelenjar limfe dan hati. Yang ketiga, meningkatkan antibodi. Keempat, itu menangkal virus. Yang kelima, ketahanan tubuh meningkat. Jadi fungsi imun sistemnya itu meningkatkan kekebalan tubuh. Kedua, oksigen booster. Jadi kalau sekarang teknologi HP itu ada yang namanya fast charging ya, Bu. Kenapa? Kadang kita itu mudah letih, capek, ya karena kondisi oksigen kita itu kurang tercukupi. Jadi ketika kita sudah tidur pun kita masih kurang fit. Nah, di sini peran EcoSquat itu mampu memasok sejumlah oksigen. Jadi bahasanya kalau kita biasanya tidur, dan ini sangat tepat sekali buat pejuang-pejuang mitra-mitra PTBes. Biasanya yang movingnya tinggi, sering di jalan, kemudian sering lembur untuk bisa presentasi ataupun keliling seluruh Indonesia. Nah ini, yang biasanya kita normal itu, tidur itu biasanya 5 jam ya. Nah, dengan kita kalau sebelum tidur itu mengonsumsi EcoSquat, itu akan bisa mempercepat pasokan oksigen Bapak Ibu. Jadi tidak perlu sampai 5 jam, setelah konsumsi itu biasanya di 2-3 jam itu sudah full, kemudian bangun. Kadang yang jadi permasalahan ketika kita capek, bangunnya juga kan susah. Nah, di sini teknologinya mirip dengan fast charging yang ada di handphone. Jadi kita sebut sebagai fast charging tubuh. Jadi oksigen booster di tubuh. Nah ini EcoSquat masuk untuk bisa memberikan pasokan oksigen ke dalam tubuh kita. Sehingga stamina kita itu cepat pulih. Pada saat keletihan, stres lebih banyak disebabkan oleh darah dan jaringan tubuh karena kekurangan oksigen. Yang ketiga, radiation protection. Jadi mencegah terjadinya mutasi gen DNA dan RNA yang dapat menimbulkan sel kanker. Karena
saat ini kan pengguna handphone dan pasien yang sudah pernah menjalani kemoterapi dan radioterapi sangat disarankan untuk bisa mengkonsumsi EcoSqua karena di situ kandungan squalene salah satunya itu bisa mencegah terjadinya mutasi gen DNA. Yang keempat itu regenerasi of body hormone, Bapak Ibu. Jadi EcoSqua itu membantu mengatur siklus menstruasi wanita dan memperbaiki menstruasi tidak normal atau gangguan hormonal pada saat menstruasi. Jadi sangat bagus untuk dianjurkan pada wanita-wanita yang siklus hormonalnya itu kadang-kadang menstruasinya itu sering mundur, kemudian tidak lancar, tidak normal, dan ini bisa berperan untuk mengatur siklus menstruasi. Nah, selanjutnya, selain tadi yang empat, yang kelima itu sebagai anti-aging. Jadi, mengapa EcoSqua dibutuhkan sebagai anti-aging? Kemudian yang keenam sebagai antioksidan, yang ketujuh sebagai adaptogen, dan yang kedelapan atherosclerosis atau curbing bread ya. Jadi di anti-aging itu EcoSqua mencegah proses penuaan dan dapat digunakan untuk perawatan kulit. Yang kedua mengangkat sel-sel kulit mati. Jadi pemakaiannya selain tadi bisa melalui oral, boleh Bapak Ibu buka ya di kapsulnya, kemudian dioles di wajah setelah mungkin mandi atau diwaslap ya dengan air hangat, kemudian dioleskan di wajah, tunggu 5 sampai 10 menit kemudian dibilas. Ini bisa menghilangkan noda flek pada wajah sehingga wajah menjadi cerah dan halus. Kemudian ini yang keenam, antioksidan. Jadi EcoSqua mampu melindungi sel tubuh dari serangan radikal bebas sehingga banyak membantu untuk mencegah kerusakan kulit Bapak Ibu. Karena fungsi dari antioksidan adalah salah satunya untuk kulit, kemudian kanker juga. Yang ketujuh, EcoSqua berfungsi sebagai zat adaptogen, yaitu zat netral yang tidak mempunyai efek samping. Jadi kalau Bapak Ibu itu minum ini, dia sifatnya netral, tidak mempunyai efek samping, tetapi dia bisa memperbaiki. Yang kedua ini, memperbaiki kesehatan dan membantu tubuh mengatasi penyakit-penyakit. Jadi fungsi dari EcoSqua itu memperbaiki dan mengatasi penyakit-penyakit. Jadi sifatnya adaptogen, beradaptasi ke semua organ. Kenapa? Kalau di Jepang itu dikenal dengan nama Samedawa, obat dewa. Karena sebenarnya setiap organ tubuh itu kekurangan oksigen. Kerusakan yang terjadi itu karena kekurangan oksigen yang menyebabkan sel-sel itu mati. Dan kemudian kalau itu terjadi di mesin, bisa kita bongkar, kita ganti onderdilnya. Tapi kalau di manusia tidak. Maka yang akan kita bisa lakukan adalah regenerasi. Dan salah satu syarat untuk regenerasi adalah adanya pasokan oksigen yang bagus. Dan ini memperbaiki kesehatan dan membantu tubuh untuk mengatasi penyakit-penyakit. Karena penyakit-penyakit yang sekarang ada itu muncul sifatnya degeneratif. Yaitu sebenarnya bukan penyakit, tapi menurunnya fungsi organ. Seperti asam urat, kemudian darah tinggi, itu salah satu adaptogen ya. Masuk penyakit adaptogen itu melemahnya fungsi organ. Jadi kalau darah tinggi karena fungsi jantungnya sudah melemah. Makanya kalau kita bicara darah tinggi itu maka penyakit itu pengobatannya seumur hidup karena apa organnya yang bermasalah. Nah, di sini fungsi dari squalene itu untuk bisa meregenerasi sel-sel di organ-organ yang tadi kita sebutkan. Kemudian bisa untuk mengatasi stres. Nah, ini atherosclerosis dan curbing bad itu bisa mencegah pengendapan kolesterol Bapak Ibu. Karena terjadinya kolesterol pada itu kan karena terjadi pengendapan. Kalau terjadinya jantung itu atherosclerosis karena terjadi sumbatan. Dan fungsi dari squalene, dia mencegah pengendapan kolesterol di jantung. Ini yang kesembilan sebagai penambah gairah ya. Jadi kalau Bapak Ibu rutin minum squalene, maka insya Allah wajahnya selalu cerah walaupun kondisi tubuh itu aktivitas tinggi. Tapi karena teknologi fast charging itu yang tadi, jadi Bapak Ibu dengan meminum itu kemudian yang harusnya istirahat itu 5 jam, bisa lebih cepat recovery-nya. Yang terakhir itu meningkatkan fungsi kelenjar pankreas. Bisa juga digunakan untuk penderita diabetes yang pankreasnya mengalami masalah. Nah ini, penjelasan tadi, menambah gairah. EcoSqua membantu meningkatkan fungsi kelenjar pituitari yang terkenal pangkal sumber gairah, sehingga wajah tampak percaya, menarik, awet muda, dan meningkatkan gairah seksual yang sangat tinggi.
Jadi kenapa penderita diabetes itu pasti gairahnya menurun karena kondisional, yaitu terjadi penurunan fungsi di pankreasnya. Ini yang terakhir ini, meningkatkan fungsi kelenjar pankreas. Ekosua meningkatkan komplikasi penderita diabetes. Ya, jadi meringankan komplikasi penderita diabetes karena apa? Dengan meminum ekosua secara rutin, maka terjadi regenerasi di pankreas itu. Yang kalau kita bicara pengobatan sekarang di dunia kedokteran medis itu lebih banyak cuma menurunkan, tidak mengembalikan, tidak merecovery apa yang menjadi fungsi dari kelenjar pankreas. Nah, kalau di sini salah satu fungsi dari ekosquat adalah bagaimana bisa meningkatkan fungsi kelenjar pankreas sehingga produksi insulin meningkat dan menekan kandungan gula darah. Oke, nah ini bagaimana ekosquat bekerja. Ekosquat bekerja yang pertama itu dengan sistem scanning. Jadi tubuh itu di-scan, mana organ yang memang bermasalah di-scan oleh ekosquat. Kemudian yang kedua itu setelah itu dibersihkan dari kotoran, racun, ataupun zat-zat yang memang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Yang ketiga itu keseimbangan. Jadi bagaimana ekosquat itu setelah tadi di-scanning, ada masalah, kemudian dibersihkan, kemudian diseimbangkan. Mana yang memang berfungsi, harusnya berfungsi, mana yang memang harus dibuang. Dan yang keempat itu hapanya kesembuhan. Nah, setelah sudah terjadi kesembuhan, maka muncul aura awet muda. Karena memang pada dasarnya kalau organ itu kondisinya stabil, kondisinya sudah bagus, maka aura awet mudanya kan keluar. Nah ini, bagaimana scanning itu bekerja. Penyakit diakibatkan oleh ketidakseimbangan fungsi tubuh. Maka ekosquat dapat mendeteksi penyakit yang tersembunyi di dalam tubuh. Yang ketiga, terus bekerja untuk menyeimbangkan serta memulihkan fungsi tersebut. Jadi scanningnya dia dilakukan kayak antivirus ketika berada di komputer, dia nyekan pertama. Apakah ada virus yang memang akan membahayakan komputer? Begitu juga dengan ekosquat. Dia melakukan scanning di tubuh untuk bisa menyeimbangkan, kemudian bekerja untuk bisa mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah ini, setelah ekosquat mempunyai daya deteksi yang luas karena jangkauannya ke seluruh tubuh, yang tadi sifat adaptogen tadi, bahwa ketika ekosquat itu berjalan, sifat adaptogennya itu bekerja. Nah ini pembersihan. Ekosquat aktif sebagai pembersih racun yang ada dalam tubuh. Yang kedua, selama pembersihan racun berlaku, tubuh bisa menjadi panas dan sering haus. Nah, jadi ini yang namanya proses detox. Di herbal juga pada umumnya seperti itu. Jadi kalau ada tetangga atau kemudian mengkonsumsi sendiri terjadi tubuh menjadi panas atau sering haus, bisa jadi itu dalam proses detox ya. Jadi pembersihan. Nah, ekosquat tidak akan memberikan kesan apapun jika tubuh Bapak Ibu itu tidak kotor, dalam artian bersih dari racun atau asam. Nah, ini yang ketiga, keseimbangan. Banyak reaksi akan timbul sewaktu pemilihan terjadi. Ini adalah suatu tanda bahwa tubuh sedang dipulihkan dan bukan efek samping. Jadi kalau di kimia itu terjadinya efek samping. Kalau di ekosquat sebagai bahan baku alam ya, jadi tidak ada bahan kimianya, maka dia tidak ada efek samping. Cuma memang di proses detox tadi, Bapak Ibu itu akan ada orang-orang tertentu yang merasakan panas di tubuh, itu proses detoxnya berjalan. Atau kondisi yang berbeda daripada orang-orang yang lain. Yang kedua, sekiranya gejala agak berat, bisa boleh Bapak Ibu kurangi dosis dan kurangi pemakaiannya. Nah, setelah gejalanya hilang, diteruskan dengan dosis yang sudah dianjurkan. Nah, ini yang keempat, kesembuhan. Jadi setelah tadi di scanning, kemudian dibersihkan, yang ketiga diseimbangkan, yang keempat adalah tahapannya kesembuhan, Bapak Ibu. Proses kesembuhan atau pemulihan kembali pada tubuh yang mengalami luka atau kerusakan. Jadi hasil scan itu tadi untuk bisa memulihkan bagaimana luka di tubuh, karena yang namanya penyakit ada yang karena kekurangan oksigen tadi, ekosquat berperan untuk supply. Kemudian dia juga punya bahan yang memang bisa untuk mengembalikan pemulihan di area-area luka atau yang terjadi kerusakan.
Yang selanjutnya menguatkan sistem daya tahan tubuh, kekuatan fisik, ketenangan pikiran, dan stamina. Nah ini yang kemudian awet muda. Proses di mana tubuh berfungsi di tingkat optimal dan memancarkan bentuk wajah yang bertenaga, muda, dan berseri-seri. Ini, amankah Ecospua? Nah kita jawab, Ecospua itu adalah bahan alami, Bapak Ibu, dari hati ikan hiu yang tidak mengandung bahan kimia. Jadi Ecospua memiliki sifat bukan kolesterol, sehingga tidak menimbulkan efek samping. Dan yang ketiga, Ecospua tidak berbahaya bila diminum lebih dari dosis yang dianjurkan. Karena sebenarnya dosis yang kita anjurkan di sini masih sangat-sangat aman, Bapak Ibu. Karena menurut teori dari herbal itu setiap 10 kilo berat badan itu 2 kapsul. Nah, dengan saran yang kita berikan di Ecospua itu cuma 1 hari 1 kapsul atau 2 kali 2 kapsul untuk pengobatan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti mungkin tanya jawab, silakan. Baik, Bapak Ibu semuanya yang mau bertanya silakan, kita open sesi tanya jawab. Nah Bapak, ini izin bertanya, apakah untuk Ecospua ini bisa dikonsumsi untuk anak-anak? Untuk Ecospua itu sangat baik sekali untuk anak-anak sebenarnya. Karena dia vitamin A-nya ada, omega 3-nya yang tadi kita tidak sebutkan penjelasan tentang omega 3 karena omega 3 pada dasarnya setiap orang sudah paham ya. Omega 3 itu kan kandungan DHA, EA, EPA itu untuk kecerdasan. Tapi memang kadar di Ecospua itu tidak banyak ya. Jadi kalau bicara tadi, bolehkah untuk anak? Boleh. Karena yang digunakan itu banyak kita konsumsi itu untuk para sepuh itu untuk mengurangi penyusunan otak. Nah, kalau untuk anak-anak, dia menambah kecerdasan. Cuma di sini kan kita harus berhati-hati karena klaim kecerdasan itu harus dibuktikan dengan kandungan omega 3 itu harus 30%. Sedangkan di sini kandungan omega 3 kita baru sekitar 12%. Jadi 85% itu sekualen. Kemudian ada vitamin A-nya dan sisanya itu omega 3. Jadi itu jawaban kami berkaitan dengan untuk anak sangat boleh, tapi memang kita tidak Baik, sebutkan di apa di karena memang di pendaftaran BPOM sendiri tidak boleh klaim itu terlalu banyak. Jadi klaim kita hanya untuk memelihara kesehatan. Kenapa? Karena itu sudah mencakup semua sebenarnya. berarti itu sangat dianjurkan sekali ya untuk anak-anak ya Bapak ya. Iya, jadi kalau ini kita kemarin ada program stunting ya, kita uji cobakan dan alhamdulillah terjadi peningkatan dalam 2 minggu itu terjadi peningkatan sekitar 2 kilo berat badan. Wah, Mungkin Masya bisa Allah. dicoba. Ini menjadi solusi sekali ya untuk stunting di Indonesia ya. Iya, Kebetulan saya meneliti yang stunting. Rata-rata di puskesmas itu dan juga per kecamatan itu masih sangat banyak sekali. Ternyata anak-anak stunting, Bapak Ibu. Jadi ini bisa menjadi solusi ya untuk Bapak Ibu kalau misalkan punya balita kemudian ingin mengkonsumsi Ecospua, ini anak-anaknya sangat dianjurkan sekali karena sudah ada penelitiannya ya Pak ya iya, sebelumnya. sudah. Wah, baik, untuk cara konsumsinya seperti apa? Dimulai dari usia berapa, Bapak? Kalau untuk apa ya cara konsumsi sebenarnya untuk semua umur, Bapak Ibu. Jadi dia tergantung dosis sebenarnya. Jadi kalau bicara dosis, kita kan memberikan dosis aman ya. Yang di kemasan di Ecospua itu kan 1 kali 1, 2 kali 1 itu sangat aman sekali. Jadi kalau untuk anak-anak kalau belum bisa minum pakai kapsul bisa dibuka, dikasih madu sedikit, kemudian pakai sendok ya ditaruh di sendok, kemudian diminumkan. Ini sebenarnya untuk segala umur karena ya ini cerita tentang true story bapak saya almarhum itu dulu kena jantung. Yang namanya jantung itu jalan 5 meter itu kayak orang sprint 100 meter ya. Nah ini ketika umroh beliau berangkat ke Tanah Suci, saya bawakan ini Ecospua ya. Itu alhamdulillah beliau masih bisa tawaf. Nah ini yang menjadikan kita itu tambah yakin bahwa Allah memberikan kita itu harta karun dari laut ya. Ini kan harta karun dari laut karena dia hidup di kedalaman 1.000 meter Bapak Ibu. Yang miskin oksigen, miskin cahaya, tapi bisa hidup. Dan ini yang menjadi keajaibannya.
Kita penelitian dari 2009, Bapak Ibu. Kemudian bagaimana ini bertahan, penelitian ini sampai baru 2024 baru clear secara perizinan di BPOM. Karena luar biasanya banyak referensi yang tidak mendukung untuk bisa diajukan jadi obat tradisional. Karena di sini minyak ikan sekualen itu banyak kan dari luar negeri dan bahan bakunya diambil dari tanah air kita. Nah, satu kebanggaan kita, saya anak nelayan Bapak Ibu, saya ingin mengangkat sumber daya alam kita, laut kita itu, kemudian tidak hanya dijual bahan baku, yang ternyata bahan baku itu diproduksi sama luar negeri, dikirim ke kita, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di Kimia Farma, di mana itu bahan baku untuk sekualen itu bentuknya mungkin soft gel ya, kalau ini kan kapsul Bapak Ibu. Harganya itu luar biasa tinggi. Yang sebenarnya kalau kita bicara secara kandungan, saya pernah ujikan, itu 1 banding 100 kali kita lebih bagus. Saya punya jurnalnya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tertarik untuk ini saya ada, tapi memang terbatas ya dalam artian mungkin untuk orang-orang tertentu yang memang punya akses untuk kita bisa bagikan. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan lain? Silakan. Oke, Bapak. Bagaimana dengan seorang penderita kanker payudara yang sudah diangkat penyakitnya? Apakah masih boleh untuk mengkonsumsi Ecospora ini, Bapak? Ya, sebenarnya kalau ditanya masalah boleh atau tidak, ya boleh. Cuma kan gini, ibarat kita lari itu, kita lari sprint atau lari perlombaan ya, startnya itu sudah beda. Nah, ini yang akan jadi masalah karena sebenarnya yang namanya kanker tadi itu kan karena kekurangan oksigen. Jadi kontrol tubuh itu tidak berada di otak. Jadi sel yang keluar dari jalur itu yang namanya kanker tumor itu sebenarnya sel yang tidak terkendali oleh otak karena terjadi sumbatan di otak. Nah, ketika kanker yang sudah parah ya, itu biasanya kan sarannya itu di kemo. Nah, ini setelah kemo itu kan terjadinya kerusakan organ, kemudian DNA sama RNA-nya itu berubah. Nah, ini fungsi dari sekolah itu salah satunya itu satu, menjaga tidak terjadi mutasi. Yang kedua, kalau untuk ngejar sembuh, mungkin tahapannya lama ya, tapi dia mempercepat untuk penutupan luka, kemudian regenerasi selnya juga. Tapi kalau bicara untuk boleh atau tidak, ya pasti kita akan jawab boleh, karena dia sebagai antioksidan di tubuh. Cuma tinggal nanti kadar dari penderita itu seberapa berat. Kalau dia masih tahapan awal, baru ketumbuhan di awal, insya Allah bisa hilang. Tapi kalau sudah mungkin, mohon maaf tadi, lukanya sudah terbuka, ya saran kita pertama ke medis dulu, tapi dengan diiringi untuk sekualen itu masuk, kemudian dioleskan di luka yang tadi terbuka, insya Allah nanti akan terjadi perbaikan. Karena yang namanya herbal itu berbeda dengan kimia, dia bisa lebih cepat prosesnya. Tapi kalau kita, ya itu tadi, fungsinya tadi untuk mengurangi mutasi DNA, karena efek dari kemoterapi. Itu kan saran di dunia medis pasti seperti itu. Cuma memang ada level-level tertentu yang bisa kita selesaikan dengan, jadi kalau yang tadi kadarnya berapa, karena saya nggak tahu kadar untuk penyakit kankernya itu sudah stadium berapa. Nah, itu yang perlu diketahui dulu. Ya, kebetulan kami juga di Aspetri itu kan diajarkan tentang pengobatan juga. Jadi nanti mungkin bisa konsultasi lebih lanjut karena yang namanya penyakit itu kan tergantung stadiumnya. Mungkin seperti itu. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan Bapak dari Ibu Eni. Mau tanya Bapak, untuk omega 3 dari minyak ikan COD apa sama dengan ikan sowalet ya, Pak? Oh, enggak, beda. Kandungan ikan kod itu lebih dominan di omega 3. Nah, kalau kita omega 3-nya ada, sekualennya ada, vitamin A-nya ada. Kalau ikan kod itu cuma omega 3. Nah, itu. Jadi ibaratnya kalau ibu minum ikan kod itu cuma minum minyak ikan yang ada kandungan omega 3-nya. Tapi kalau dengan minum Ecospora, ibu dapat sekualennya, dapat vitamin A sama omega 3-nya. Jadi 3 in 1 dalam satu paket. Intinya seperti itu.
Wah, Masya Allah sekali ya. Ternyata ini Ya, produknya berbagai macam manfaat dan juga nutrisi ya Pak ya. Karena ini, ya, minyak ikan ini sudah lama sekali tentunya Bapak Ibu mengetahui bahwa manfaatnya itu segudang. Dulu ya waktu saya kecil itu saya selalu dikasih minyak ikan dan memang terasa sampai besar memang ingatan saya itu menjadi unggulan sekali karena minyak ikan tersebut. Nah, semoga untuk Bapak Ibu semuanya ini bisa dimanfaatkan karena minyak ikan Ecoskua ini sangat luar biasa. Tadi manfaatnya sudah diceritakan oleh Bapak Didi. Jadi bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk diberikan kepada anak-anaknya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu keunggulan produk-produk kita, di mana untuk produk-produk seperti ini memang belum ada dimanapun. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya silakan di order nih untuk minyak Ecoskua-nya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Buat bayi baru lahir seminggu terkena hidrosefalus, hmm, apakah bisa menggunakan Ecoskua ini, Bapak? ya. Kalau untuk ini hidrosepalus itu kan sebenarnya terjadi penumpukan cairan ya. Jadi jawaban kami karena sementara ini kalau bicara langsung ke kasus itu dari penelitian belum ada referensi yang menyatakan bahwa bisa menyelesaikan. Cuma pada prinsipnya yang namanya sumbatan itu dari mana itu kan kita harus eh, nanti dari keterangan dari dokter kan ketahuan bahwa itu karena cacat atau karena organnya bermasalah. Kalau organnya bermasalah, kita bisa bantu. Tapi kalau itu memang cacat, ya beda. Jawaban kita sementara ini untuk Ecoskua bisa memberikan pasokan oksigen di otak dan memperbaiki untuk organ-organ yang sel-sel yang di dalam otak itu bisa recovery lagi. Mungkin tidak secara langsung, karena yang namanya kena hidrosepalus itu asalnya itu bisa dari sumbatan di batang otaknya atau memang ada masalah di sumbatan. Nah, kalau memang dia mirip dengan aterosklerosis atau sumbatan yang di jantung itu bisa. Tapi kalau bentuknya berbeda, nah ini yang kita juga mungkin silakan bisa dicoba karena pada prinsipnya yang namanya Ecoskua itu seandainya pun dia tidak cocok, dia tidak menyebabkan masalah karena sifat adaptogen tadi, Bapak Ibu. Intinya itu mungkin yang bisa kami sampaikan karena kita tidak berani untuk menyatakan bisa kalau kita sendiri belum ada referensi. Nanti mungkin untuk pertanyaan ini buat PR kami untuk bisa kita jawab melalui host nanti di PTBS. Nanti ini kan mitra dari PTBS, jadi kita akan cari referensi sama literaturnya biar apa yang kita sampaikan sesuai dengan data ilmiah. Tidak asal kita Baik. ingin laku kemudian kita ngomong yang nggak benar kan jadi masalah. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Didi atas materi yang disampaikan hari ini, yang semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk para mitra-mitra semuanya. Saya pamit undur diri untuk Bapak Didi dan juga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.